Halo semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Imadudin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, di video kita kali ini, kita akan mencoba membahas tentang material lokal. Materi ini sebenarnya adalah request dari salah satu teman kita, namanya Evin, yang kemarin minta kita untuk ngebahas tentang material lokal. Buat teman-teman yang misalnya ingin request topik tertentu atau materi tertentu seputar arsitektur dan juga interior, caranya gampang, bisa request ke kita melalui komen di bawah. Nanti akan kita coba untuk bahas di video-video kita berikutnya. Yuk, sekarang kita masuk ke materinya. Oke, tentang material lokal. Seperti namanya yang mengandung kata lokal, jadi material lokal ini adalah salah satu sumber daya yang bisa kita temukan di beberapa tempat tertentu dan dalam jumlah yang tertentu juga. Jadi, material lokal ini bisa jadi kita temukan di suatu wilayah, di daerah A misalnya, dalam jumlah yang banyak, namun di daerah yang lain atau daerah B misal, itu barangkali kita hanya bisa menemukannya sedikit atau justru malah tidak ada sama sekali. Jadi sifatnya sangat kontekstual dengan lingkungan, dan di dunia arsitektur sendiri material lokal ini sudah sangat banyak diimplementasikan ke dalam desain, bisa dalam bentuk eksterior, kemudian interior, ataupun bahkan struktur. Namun dengan spesifikasi masing-masing yang harus dipertimbangkan juga. Untuk material lokal ini sendiri, sering juga kita jumpai penggunaannya sebagai bahan untuk pembuatan furniture. Berdasarkan data yang kita peroleh dari Kementerian Perindustrian Indonesia, itu ada, jika kita lihat dari produksi perkembangan furniture di Indonesia, ada 3 material yang dominan. Di antaranya adalah material kayu sebanyak 80%, kemudian rotan dan bambu sebanyak 11%, dan juga logam sebanyak 8%. Nah, kita akan coba masuk ke pembahasan mengenai macam-macam material lokal. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali potensi-potensi material lokal yang bisa dieksplorasikan dalam desain. Bahkan, untuk sumber dayanya sendiri, sudah ada yang sampai diekspor ke luar negeri. Yang pertama, material lokalnya adalah kayu. Kayu ini sangat familiar sekali kita temui di sekitar kita, di hunian maupun di tempat-tempat publik. Implementasinya banyak sekali digunakan di elemen arsitektur, baik itu eksterior, interior, maupun furniture-nya. Beberapa jenis kayu yang populer digunakan di Indonesia sebagai elemen dalam desain, arsitektur, maupun interior itu adalah diantaranya ada kayu jati, kayu kamper, kayu ulin, kayu merbau, dan juga kayu eboni. Jenis material lokal yang kedua adalah bambu. Bambu ini kita bisa gunakan atau implementasikan dalam arsitektur. Bahkan di eksterior pun bambu ini juga bisa diaplikasikan sebagai kolom misalnya, ataupun elemen-elemen dekoratif lainnya. Bambu juga bisa digunakan di elemen interior sebagai pelapis dinding, plafon, ataupun elemen dekoratif yang misalnya dibuat sebagai anyaman ataupun dipotong kecil-kecil dan disusun dengan demikian rupa. Jenis material lokal yang ketiga adalah rotan. Rotan ini adalah salah satu material yang unik karena hanya bisa didapatkan di wilayah tropis, salah satunya di Indonesia. Dan untuk rotan ini implementasinya bisa digunakan pada lebih sering dipakai untuk pembuatan furniture dan juga kerajinan. Rotan sebenarnya juga bisa digunakan sebagai material untuk eksterior pada bangunan, misalnya sebagai elemen untuk penutup atap, yang tentunya juga harus dikombinasikan dengan material yang lebih solid sebagai rangka seperti kayu ataupun bambu. Jenis material lokal yang keempat ialah logam. Salah satu jenis logam yang cukup melimpah di Indonesia ialah logam yang kita kenal dengan nama logam tanah jarang. Dan sifat logam yang kaku ataupun solid ini sering digunakan sebagai elemen struktural pada bangunan. Misalnya digunakan sebagai kolom, kemudian balok, ataupun rangka atap. Jenis material lokal yang kelima adalah batu alam. Batu alam ini di Indonesia sangat banyak sekali sumber dayanya, kita bisa temukan bahkan di setiap daerah pun batu alam ini di Indonesia sendiri memiliki ciri khas ataupun spesifikasinya masing-masing, tergantung dengan topografi lingkungan di sana. Beberapa jenis batu alam yang bisa kita jumpai di Indonesia diantaranya adalah batu Palimanan, batu kapur, batu paras Jogja, batu Sukabumi, batu candi, dan juga granit.
Jenis material lokal yang keenam, ini cukup unik karena masuk ke dalam klasifikasi daun. Di antaranya ada daun rumbia, kemudian jerami, dan juga alang-alang. Untuk implementasinya sendiri tentunya akan sangat bahaya jika kita terapkan pada elemen-elemen yang struktural. Jadi biasanya jenis material ini digunakan pada cover atau penutup atap. Selain memberikan kesan yang natural, jenis material ini juga mampu memberikan estetika bagi teman-teman yang menginginkan konsep desain tropis. Nah, demikian tadi beberapa jenis alternatif material lokal yang bisa kita gunakan pada desain arsitektur, baik itu eksterior maupun interior. Nah, sekarang kira-kira gimana sih implementasi ataupun penerapan material-material lokal tadi jika kita terapkan pada desain-desain hunian modern saat ini? Jika material lokal ini sangat kental dengan nuansanya yang tradisional, tentu hal ini sangat berlawanan dengan konsep-konsep pada bangunan modern yang banyak disukai saat ini karena lebih banyak mengedepankan konsep yang minimalis, simple, tidak kaku, dan juga pewarnaannya yang netral. Dengan karakteristik gaya tersebut, material lokal ini bisa kita implementasikan dengan cara kita sesuaikan pada interiornya atau furniture dengan cara mengolah bentuk geometris lengkung dan sederhana. Cara ini akan menghasilkan desain furniture yang kontemporer. Jadi, walaupun materialnya menggunakan material lokal, namun hasilnya akan tetap terlihat modern dan juga stylish. Selain itu, material lokal juga biasanya digunakan pada desain-desain bangunan atau rumah yang menggunakan konsep arsitektur tropis modern. Contohnya, material kayu dapat digunakan sebagai decking atau lantai, kemudian ceiling, kemudian digunakan untuk ornamen arsitektural ataupun fasad. Lalu elemen penting lainnya bisa digunakan pada kusen, daun pintu, maupun jendela. Nah, kelebihan dari penggunaan material lokal ini diantaranya ialah sumber daya yang mudah kita dapatkan dan intensitas volumenya yang melimpah tergantung di mana material tersebut ditemukan. Serta dampaknya terhadap bangunan akan menyebabkan bangunan menjadi lebih responsif terhadap iklim setempat. Nah, demikian tadi video kita tentang material lokal. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mereka juga tidak ketinggalan update-update informasi seputar dunia arsitektur dan juga interior. Bagi teman-teman, apabila masih ada yang bingung tentang video kita kali ini, bisa menanyakan langsung di kolom komentar ataupun menghubungi kami di Studio Rancang Reka Ruang dengan link dan kontak yang sudah kita sediakan di kotak deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Imaduddin, pamit undur diri. Update seputar arsitektur dan sekitarnya. Arsitektur dan sekitarnya.